Halo, selamat datang kembali pada channel Pukul 12. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara pada abad ke-20. Christine dan Leah Papin datang dari sebuah keluarga yang penuh dengan kekerasan. Ayahnya, Gustav, adalah seorang pecandu alkohol, sementara ibunya adalah seorang perempuan yang bisa dibilang kacau dan tanpa insting keibuan. Saat sang ibu baru saja melahirkan Leah Papin pada tahun 1911, ia menemukan bahwa sang suami telah mencabuli anak tertuanya, Emilia, yang saat itu baru berusia 10 tahun. Ia menceraikan suaminya, namun bukan untuk menjaga keselamatan anak-anaknya, tapi untuk menghukum sang suami atas perbuatannya yang dianggap berselingkuh. Ia bahkan menyalahkan anaknya tersebut atas pemerkosaan yang terjadi karena dianggap telah merayu suaminya. Emilia, putri sulungnya itu, kemudian dikirimkan ke panti asuhan, dan begitu pernikahan sang ibu berakhir, ia mengirim Leah untuk hidup dengan salah seorang kerabat, dan anaknya yang terakhir, Christine, untuk hidup bersama bibinya. Namun pada akhirnya ketiga gadis tersebut berakhir bersama-sama pada sebuah panti asuhan. Setelah beranjak dewasa, Emilia, putri tertuanya, memutuskan untuk bergabung menjadi biarawati. Sementara Christine mulai bekerja sebagai seorang pelayan. Namun gaji yang diperolehnya dikumpulkan oleh sang ibu. Leah pun juga kemudian dikirimkan untuk bekerja sejak usia 15 tahun. Ia dan saudaranya Christine lebih memilih untuk bekerja bersama-sama. Pada tahun 1926, Christine dan Leah bekerja sebagai seorang pelayan pada keluarga Rene Lenslin. Tuan Rene tinggal bersama istrinya Leonie dan putrinya Genevieve di rumah mereka di Le Mans, Prancis. Keluarga tersebut memperlakukan kedua bersaudara dengan baik, menyediakan mereka kamar berpenghangat, menyediakan makanan yang sama dengan yang mereka makan, dan menggaji mereka dengan layak. Nyonya Lancelin pun bahkan melarang mereka untuk mengirimkan gaji mereka tersebut pada sang ibu, agar mereka dapat menyimpannya dan mempergunakannya untuk keperluan mereka sendiri. Walaupun kedua bersaudara itu selalu melakukan tugas dengan baik, namun mereka memiliki hubungan yang unik dengan keluarga yang mempekerjakan mereka ini. Selama 7 tahun bekerja di sana, segala bentuk perintah diberikan dalam bentuk tulisan. Nyonya Leonie memiliki standar yang tinggi dalam kebersihan. Ia dikabarkan sering melakukan tes kebersihan menggunakan sarung tangan putih dan menjadi sangat agresif bila standarnya tidak terpenuhi. Meskipun begitu, kedua bersaudara tersebut adalah pekerja yang baik. Mereka tidak pernah menimbulkan masalah yang berarti. Namun semuanya berubah pada suatu malam di bulan Februari di tahun 1930. Hari itu Nyonya Leonie dan putrinya Genevieve pergi berbelanja dan berencana untuk makan malam bersama sang suami setelahnya di rumah salah seorang keluarga. Namun karena suatu alasan, mereka akhirnya pulang ke rumah. Mereka menemukan rumah dalam keadaan gelap gulita setelah sebuah setrika yang rusak menyebabkan sekring meledak. Menurut pengakuan Christine, selanjutnya Nyonya Leonie menjadi sangat murka dan ia tidak memiliki pilihan lain selain memukulnya dengan kendi yang terbuat dari timah ke kepala Nyonya Leonie. Genevieve anaknya kemudian datang dan membantu membela ibunya dan menyerang Christine. Mendengar keributan yang terjadi, Leah berlari menuruni tangga dan membantu kakaknya itu menyerang Nyonya Leonie.
Christine kemudian berusaha mencongkel mata Genevieve dengan tangannya, yang kemudian diikuti Lea pada Nyonya Leonie. Lalu dua bersaudara itu menyerang Nyonya Leonie dan Genevieve dengan menggunakan palu, pisau, dan pot. Mereka kemudian mengangkat rok keduanya saat mereka sudah tidak bernyawa. Kemudian memotong-motong bagian paha, bokong, dan alat kelamin keduanya. Bahkan dalam aksi finalnya, mereka melumuri tubuh Leonie dengan darah menstruasi putrinya. Saat Tuan Rene Lenslin pulang ke rumah, ia menemukan anak dan istrinya dalam genangan darah. Ia kemudian mengunci Papin bersaudara tersebut dalam sebuah kamar sampai aparat yang berwenang datang. Selama di penjara, Christine menjadi sangat tertekan setelah dipisahkan dari saudarinya yang dipercayanya sebagai reinkarnasi suaminya dari kehidupan yang lalu. Ia bahkan sempat mencoba untuk mencongkel kedua matanya. Christine dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas perbuatannya tersebut. Sementara Lea dibebaskan pada tahun 1943 dan dikabarkan bekerja di sebuah hotel di Prancis dengan identitas yang baru. Oke, demikian cerita kita. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik like dan subscribe ya. Bye.